Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kampus Politeknik Tinggi Ipang, jurusan Pariwisata, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, kelas UPMD. Baik, untuk materi pertama dari penanganan khusus di bandara, itu kita harus mengetahui dasarnya dulu. Untuk dasar pelaksanaan special handling di bandara. Nah, dasar pelaksanaan special handling berhubungan dengan prinsip keselamatan, kemanusiaan, dan keadilan pelayanan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan yang layak, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, kondisi medis, atau kebutuhan administratif tertentu. Adapun pengertian daripada special handling. Special handling atau penanganan khusus adalah pelayanan khusus yang diberikan kepada penumpang atau barang yang memiliki kondisi tertentu sehingga memerlukan perlakuan berbeda dari pelayanan biasa. Pelayanan ini dilakukan agar proses perjalanan tetap aman, lancar, dan tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak yang membutuhkan bantuan. Adapun tujuan dari special handling. Tujuan special handling adalah memberikan kemudahan bagi penumpang dengan kebutuhan khusus agar dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, menjamin keselamatan penumpang dan barang selama berada di bandara maupun pesawat, menciptakan pelayanan yang adil dan profesional, serta meningkatkan kepuasan pengguna jasa bandara. Yang berikut yaitu jenis-jenis special handling atau penanganan khusus di bandara, yaitu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penanganan barang khusus dan penanganan penumpang khusus. Masing-masing memiliki kebutuhan dan prosedur yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Itu saya akan membahas tentang penanganan barang khusus. Itu yang pertama ada dangerous goods. Dangerous goods adalah barang yang memiliki sifat berbahaya dan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan penerbangan apabila tidak ditangani dengan benar. Barang berbahaya ini dapat berupa bahan peledak, gas bertekanan, cairan mudah terbakar, zat korosif, bahan kimia tertentu, serta baterai litium. Yang kedua adalah live animals. Live animals adalah hewan hidup yang diangkut menggunakan pesawat udara. Hewan yang dikirim melalui udara bisa berupa hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, maupun hewan yang untuk kepentingan lain seperti penelitian, perdagangan, atau konservasi. Yang berikut ada human animals. Human animals adalah jenazah atau abu jenazah yang dikirim melalui transportasi udara. Penanganan jenis ini sangat sensitif karena menyangkut nilai kemanusiaan, etika, dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal serta keluarganya. Yang terakhir adalah valuable goods. Valuable goods adalah barang bernilai tinggi yang membutuhkan keamanan ekstra selama proses penyimpanan dan pengiriman. Barang ini bisa berupa perhiasan, uang tunai, logam mulia, dokumen penting, karya seni mahal, atau barang dagangan dengan nilai ekonomi tinggi. Karena nilainya besar, barang ini rentan terhadap pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penanganan penumpang khusus atau special passenger handling di bandara. Oleh karena itu, pihak bandara dan maskapai harus memberikan pelayanan yang sesuai agar perjalanan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dan berikut kita akan masuk ke dalam isi materinya. Jenis penanganan penumpang khusus yang pertama yaitu wheelchair passenger atau WCH, yaitu penumpang yang membutuhkan bantuan kursi roda karena keterbatasan mobilitas. Penumpang ini akan mendapatkan pendampingan mulai dari proses check-in hingga tiba di tempat tujuan. Yang berikut poin kedua adalah unaccompanied minor atau UM, yaitu anak yang melakukan perjalanan tanpa dampingan orang dewasa. Anak tersebut akan didampingi oleh petugas maskapai selama proses perjalanan. Poin ketiga adalah sick passenger atau penumpang yang membutuhkan perhatian khusus karena keterbatasan fisik atau kesehatan dan memerlukan perhatian khusus selama penerbangan. Poin keempat adalah expectant mother, yaitu ibu hamil yang melakukan perjalanan udara pada kondisi tertentu. Maskapai dapat meminta surat keterangan dokter untuk memastikan keselamatan ibu dan janin.
Poin kelima adalah elderly passenger, yaitu penumpang lanjut usia yang memerlukan bantuan tambahan seperti kursi roda atau layanan prioritas. Selain itu juga terdapat blind passenger dan deaf passenger, yaitu penumpang tunanetra dan tunarungu yang memerlukan penampilan sesuai kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya terdapat juga VIP dan VVIP passenger, yaitu penumpang yang memperoleh pelayanan khusus dan prioritas karena jabatan atau kepentingan tertentu. Kemudian ada Unit Missable Passenger atau INAT, yaitu penumpang yang ditolak masuk ke negara tujuan karena masalah dokumen atau ketentuan imigrasi. Yang terakhir ada deportee, yaitu seorang yang dipulangkan secara paksa oleh negara tertentu karena melanggar aturan keimigrasian atau hukum yang berlaku. Setiap kategori penumpang tersebut memerlukan prosedur pelayanan yang berbeda agar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan setiap perjalanan tetap terjamin. Penutup materi dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap penumpang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelayanan khusus diperlukan untuk memastikan seluruh penumpang dapat memperoleh hak dan kenyamanannya yang sama selama melakukan perjalanan udara. Jadi baik, di sini saya akan membahas tentang resiko dan kendala dalam pelayanan special handling. Cargo handling itu gampangnya adalah proses pengurusan barang dari awal diterima sampai akhir sampai ke tempat tujuan. Nah, kalau ada yang salah di sini, efeknya bisa kemana-mana. Misal barang telat, rusak, atau malah hilang. Dalam materi ini kami memilih untuk menjelaskan beberapa poin, di antaranya yaitu yang pertama, risiko kesalahan pelayanan bagi penumpang dengan kondisi khusus. Poin yang kedua, dampak penanganan barang khusus terhadap keselamatan penerbangan, dan poin yang terakhir, kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pelayanan special handling. Poin yang pertama yaitu risiko kesalahan pelayanan bagi penumpang dengan kondisi khusus. Risiko utama dari kesalahan pelayanan bagi penumpang dengan kondisi khusus seperti disabilitas, lansia, atau kondisi medis meliputi ancaman keselamatan jiwa seperti cedera atau perburuknya medis, pelanggaran hak hukum konsumen, dan gangguan operasional secara keseluruhan akibat ketidaksesuaian penanganan prosedur. Jadi saya juga akan menjelaskan beberapa poin rincian risiko spesifik akibat kesalahan pelayanan. Poin yang pertama, risiko keselamatan dan kesehatan. Kesalahan dalam penanganan fisik seperti saat proses naik atau turun pesawat atau penanganan kursi roda dapat menyebabkan cedera baru. Selain itu, kelalaian dalam memberikan bantuan medis atau obat-obatan dapat memperburuk kondisi keselamatan penumpang selama perjalanan. Poin yang kedua yaitu risiko hukum dan regulasi. Maskapai dan penyedia layanan transportasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan aksesibilitas yang setara. Kegagalan dalam melayani atau menolak hak penumpang berkebutuhan khusus dapat mengakibatkan sanksi hukum hingga tuntutan ganti rugi. Poin yang ketiga, ketidaknyamanan dan gangguan penerbangan. Penanganan yang tidak tepat terhadap disabilitas, mental, atau perilaku tertentu dapat memicu kepanikan atau panic attack. Hal ini berpotensi mengganggu kenyamanan penumpang lain dan membahayakan keselamatan penerbangan sehingga memicu pendaratan darurat atau deferred. Yang keempat, kerusakan peralatan bantu. Kelalaian staf dalam menangani peralatan mobilitas seperti kursi roda khusus atau alat bantu dengan dapat menyebabkan kerusakan. Ini akan melumpuhkan kemandirian penumpang setibanya di tujuan. Dan yang terakhir, stigmatisasi dan hambatan komunikasi. Kurangnya fasilitas dan pelatihan staf atau seperti ketiadaan panduan bahasa isyarat membuat penumpang merasa didiskriminasi dan terisolasi sehingga pembatasan akses mereka terhadap hak-hak dasar selama perjalanan. Selain itu ada juga indikator yang menunjukkan cargo handling bermasalah. Yang pertama, keterlambatan proses bongkar muat.
Salah satu masalah paling umum adalah keterlambatan saat loading atau unloading. Ini bisa terjadi karena kurangnya perencanaan, keterbatasan tenaga kerja, atau peralatan bongkar muat yang tidak memadai. Yang kedua, kerusakan barang selama penanganan. Nah, ini masalah serius yang sering bikin bisnis jadi rugi. Kerusakan biasanya terjadi karena barang tidak ditangani sesuai prosedur, peralatan tidak standar, atau SDM kurang terlatih. Contohnya seperti karton pecah karena ditumpuk sembarangan, atau produk makanan rusak karena suhu tidak terkontrol. Dan yang ketiga, kehilangan atau salah penempatan barang. Kadang barang bisa saja nyasar ke rute lain atau malah hilang di tengah jalan. Biasanya ini karena sistem pencatatannya masih manual, jadi gampang keliru. Akibatnya pelanggan kecewa karena barang yang dikirim tidak sampai sesuai dengan alamat. Maka dari itu, sebaiknya kita menggunakan sistem digital yang bisa melacak posisi barang secara real time. Dengan begitu, risiko kehilangan atau salah kirim bisa ditekan minimal mungkin. Poin yang berikut yaitu dampak penanganan barang khusus terhadap keselamatan penerbangan. Menurut Asosiasi Angkutan Udara Internasional, dalam buku Peraturan Barang Berbahaya atau Dangerous Goods Regulation dan Annex 18 tentang The Safe Transport of Dangerous Goods by Air, bahwa barang berbahaya didefinisikan sebagai berikut. Bahwa suatu barang berbahaya adalah bahan zat yang berpotensi dapat membahayakan secara nyata terhadap keselamatan, kesehatan, atau harta milik apabila diangkut dengan pesawat udara. Pada dasarnya, barang berbahaya dapat diangkut dengan pesawat udara, namun harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk aturan kemasan dan cara pengemasannya, pemberian label, serta penyimpanan dan pemuatannya. Hal ini memberikan petunjuk kepada mereka yang bergerak di bidang penanganan barang berbahaya yang akan dikirim atau diterima agar tetap menjaga keamanan dan keselamatan terhadap kemungkinan terjadi kecelakaan penerbangan yang disebabkan petugas berwenang yang lalai atau kurang melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap barang berbahaya tersebut. Pada dasarnya, barang berbahaya dapat diangkut dengan pesawat udara, namun harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk aturan kemasan dan cara pengemasannya. Poin yang terakhir yaitu kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pelayanan special handling. Kendala dalam layanan special handling, baik untuk penumpang berkebutuhan khusus maupun kargo, umumnya meliputi kesalahan identifikasi barang atau dokumen, keterbatasan fasilitas, kendala komunikasi petugas, dan rusaknya kemasan. Hambatan operasional ini dapat memicu keterlambatan pengiriman atau ketidaknyamanan bagi pelanggan. Berikut adalah rincian kendala yang paling sering terjadi di lapangan, yaitu yang pertama, pelayanan penumpang atau special passenger. Kendala komunikasi dan bahasa, hambatan bahasa antara staf dan penumpang atau kurang tanggapnya petugas dalam merespons kebutuhan khusus penumpang. Kesalahan prosedur penanganan kursi roda, masalah penempatan kursi roda atau kelalaian staf saat pengantaran penumpang menuju pesawat. Keterbatasan fasilitas bandara. Terkadang fasilitas seperti ramp atau jalan landai atau lift khusus belum memadai di semua terminal. Kurangnya pemahaman penumpang. Masalah sering muncul akibat penumpang kurang memahami regulasi penerbangan seperti dokumen medis atau ketentuan alat bantu. Poin yang kedua, penanganan kargo atau special cargo. Kesalahan identifikasi risiko. Risiko kargo tidak teridentifikasi dengan benar sejak awal. Misalnya barang mudah meledak atau perishable goods yang mudah busuk. Kerusakan kemasan atau packing. Kemasan khusus seringkali dianggap sudah cukup kuat, namun rusak di tengah perjalanan karena getaran atau tekanan. Yang berikut, keterbatasan ruang dan SDM. Kemasan
Keterbatasan jumlah staf operasional dan ruang penyimpanan khusus saat volume pengiriman tiba-tiba membludak. Proses dokumen yang rumit. Keterlambatan sering disebabkan oleh masalah kepabeanan atau ketidaklengkapan dokumen. Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala tersebut, perusahaan terkait biasanya memperketat kepatuhan standar operasional prosedur atau SOP dan melakukan briefing rutin guna menyampaikan persepsi antar tim. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai operasional, prosedur, serta solusi dalam special handling di bandara. Setelah mengetahui berbagai risiko dan kendala dalam special handling, selanjutnya penting bagi kita untuk memahami bagaimana pelayanan tersebut dilaksanakan dalam kegiatan operasional di bandara. Operasional special handling adalah pelayanan khusus yang diberikan kepada penumpang maupun barang yang membutuhkan penanganan tertentu agar proses penerbangan tetap aman, nyaman, dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur operasional dalam special handling. Secara umum, prosedur special handling terdiri dari 4 tahapan, yaitu penerimaan dan verifikasi, persiapan atau penanganan khusus, penyimpanan atau pengangkutan, serta proses boarding hingga keberangkatan. Seluruh tahapan tersebut dilakukan sesuai dengan standar operasional agar keselamatan dan kenyamanan tetap terjaga. Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 pihak yang memiliki peran penting, yaitu ground handling dan efisiensi. Nah, ground handling bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang dan menangani bagasi maupun kargo khusus. Sementara itu, efisiensi bertanggung jawab menjaga keamanan melalui pemeriksaan penumpang, barang, dan area bandara sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mendukung pelayanan tersebut, bandara juga menyediakan berbagai fasilitas seperti kursi roda, mobil begi, ruangan pendingin untuk barang tertentu, ruangan penyimpanan khusus, serta peralatan bongkar muat sesuai dengan kebutuhan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti dokumen yang tidak lengkap, keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, dan kendala komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan dokumen secara teliti, pelatihan petugas, peningkatan fasilitas, serta koordinasi yang baik agar pelayanan dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa special handling merupakan bagian penting dalam operasional penerbangan karena berperan dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang maupun barang. Oleh karena itu, kerjasama seluruh pihak sangat diperlukan agar pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.